Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Rois Najahan, guru SMK Muhammadiyah 1 Borobudur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Salatiga. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melakukan ujian kinerja. Berikut video ukin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, Fikih Ibadah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa bersama. Ketua kelas tolong dipimpin. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita membaca doa bersama tadi, pelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Sebelum kita melanjutkan, untuk menanamkan jiwa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semua siswa saya harap untuk bisa berdiri di tempat. Mahasiswa dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih, semoga dengan lagu tadi dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mengingat bahwasanya kita hidup berada di negara Indonesia. Sebelum kita memasuki pada pelajarannya, akan saya absen terlebih dahulu. Alfiani Yuniar Firdaus, Ani Lestari, Anissa Larasati, Hadir. Azizah Fitra Utami, Hadir. Desi Nuri Handini, Hadir. Erli Ermawati, Hadir. Erlina Fimas,
Fajar Ayu, Hadir. Tiana Sari, Hadir. Fitri Nurul Hidayah. Hadir. Sakit apa ya? Masuk angin ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Fitriani Maufirah, Hadir. Gandes Wibawati, Hadir. Heni Rahmawati, Hadir. Fairul Muqdatul, Hadir. Husnina Nadia, Laila Rizki, Hadir. Lisna Dwi, Hadir. Lutfatul Anirah, Hadir. Meliza Putri, Hadir. Nanalia, Hadir. Nataya, Hadir. Rida Febrianti. Hadir. Sakit juga, semoga lekas sembuh. Risa Ayubida, Hadir. Sania Dwi Khairun Nisa, Hadir. Siti Lutfatul, Hadir. Titin Nur Afifah, Hadir. Fani Anggreni, Wulan Rahmawati, Zunita. Hadir. Oke, setelah kita absen ternyata ada 2 anak yang berhalangan hadir karena sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga mereka lekas sembuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi, bertatap muka lagi. Pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas atau materi pelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Ada yang sudah tahu sumber hukum Islam itu apa? Saya, Pak. Ya, Al-Quran. Al-Quran. Ada lagi? Apa, Mbak? Al-Hadis. Al-Hadis. Ada lagi? Ada. Saya, Pak. Apa, Mbak? As-Sunnah. As-Sunnah. Oke. Ada lagi? Sabun. Sampun. Oke, ternyata alhamdulillah sedikit banyak ada yang sudah mengetahui apa itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu sumber hukumnya kehidupan kita sehari-hari. Apakah sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah apa belum? Sudah. Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah contohnya apa, Mbak? Masih ragu-ragu dalam menjawabnya. Oke, semoga nanti setelah kita mempelajari secara lebih dalam, kita menjadi tahu. Ternyata kita melakukan suatu hal, ternyata hal itu sudah bersumber dari Al-Quran, atau dari Al-Hadis, atau dari ijtihad. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih dalam. Tapi sebelum kita memasuki materi lebih dalam, akan saya bacakan terlebih dahulu kompetensi intinya. Ada kompetensi inti, ada tujuan pembelajaran, dan indikatornya. Yang pertama adalah kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kemudian adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis kedudukan Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kompetensi dasar yang selanjutnya adalah mempresentasikan macam-macam sumber hukum Islam. Dan indikator pencapaiannya adalah diharapkan kita dapat mempresentasikan dan dapat menempelkan kartu indeks karma di tempat atau pada papan tulis. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami atau menganalisis pengertian Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam melalui metode indeks karma. Peserta didik dapat menempelkan kartu indeks karma sesuai dengan materi Al-Quran,
al-hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan cermat. Yang mana sumber hukum Islam itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita amati gambar terlebih dahulu. Silakan, di situ ada gambar. Silakan diamati apa yang kalian dapatkan dari kedua gambar tersebut. Ada yang sudah dapat? Dapat apa dari gambar itu? Jalan yang sempit tanpa arah. Jalan yang sempit Tanpa penunjuk arah. tanpa penunjuk arah. Oke. Ada lagi? Klub Ya, dapat apa, Mbak? Hutan. Hutan. Ya, hutan. Hutan belantara. Oke. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Mbak, apa? gambar 2 tidak punya tujuan hidup. Tidak punya tujuan hidup. Oke. Mbak Viana, kalau kamu tujuan hidupnya apa? Enggak punya Enggak punya juga. Oke. Wah, tujuan hidupnya rapi. Oke, nanti kita akan cari pasangan. Pasangan kartu ya. Pasangan kartu, bukan pasangan hidup. Nanti pasangan hidup nanti kita akan cari di tempat lain. Setelah kita bahas tadi, kalian mendapatkan berbagai macam kebingungan atau ketidakjelasan. Di situ ada sedikit petunjuk. Tanpa adanya petunjuk, manusia dapat tersesat. Ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari tanpa adanya petunjuk, kita mungkin sekali tersesat. Maka dari itu, mari kita pelajari materi tentang sumber hukum Islam. Biar apa? Biar hidup kita tidak tersesat. Oke, setelah kita mengamati gambar dan kita telah mengeluarkan pendapat kita masing-masing, apa sih pentingnya sumber hukum Islam itu? Sumber hukum Islam yang pertama adalah suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan atau penetapan hukum. Yang kedua, sumber hukum Islam menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber kepadanya. Ia menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu, dan ia juga menjadi pusat tempat mengambilnya sesuatu. Maka dari itu sangat penting yang namanya sumber hukum Islam bagi kehidupan kita. Salah satu tujuan hidup kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya satu demi satu, apa tujuan hidupnya? Gitu ya. Ayo Mbak Fani, apa tujuan hidup kamu? Tujuan hidupmu apa? Membahagiakan orang tua. Kira-kira gimana membahagiakan orang tua itu? Mencukupi kebutuhan orang tua. Oke, bagus. Tepuk tangan. Membahagiakan kedua orang tua. Risa, apa tujuan hidup kamu? Mencari cinta sejati. Mencari cinta sejati. Oke. Mencari cinta sejati. Sudah dapat apa belum? Belum. Belum. Belum ya Pak? Ya belum. Gak apa-apa. Cinta sejati di situ maksudnya pasangan hidup atau apa? Ya, pasangan hidup. Pasangan hidup. Mencari cinta sejati adalah mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang pertama, cinta karena Allah. Itu akan mendapatkan cinta sejati. Alfiani, apa tujuan hidup kamu? Sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Oke, bagus sekali. Ketika kalian ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kuncinya satu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ada yang tahu artinya?
Nggak ada? Waduh, oke. Barang siapa ingin bahagia di akhir dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia akhiratnya, maka dengan ilmu juga. Dan barang siapa ingin bahagia keduanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu juga. Dan juga perlu kita menggunakan apa yang namanya itu sumber hukum Islam. Tadi sudah dikemukakan. Yang pertama, sumber hukum Islam kita adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ketiga sumber hukum Islam itu dengan metode indeks Kamas. Yaitu bagaimana caranya? Kalian akan saya bagikan kartu masing-masing satu, yang di dalamnya ada sebuah pertanyaan dan jawaban. Silakan diskusikan dan dicari pasangan kartunya. Lisa bukan pasangan hidup ya? Ya, dicari pasangan kartunya. Oke, saya bagikan kartunya satu-satu. Mbak. Junita, bulan. Juliani. Nah, Mbak Titin. Mbak. Sudah dapat kartunya semua? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kalian diskusikan, kalian cari kira-kira pasangannya apa? Yang pasangan sejati tadi. Nah, itu yang mana pasangannya? Oke. Monggo silakan dicari pasangannya. Enggak makin mendekat boleh. Mendekat nanyanya mendekat. Ya, yang jauh mendekat, yang dekat berapa? Ayo pasanganku siapa? Ya, ayo mendekat. Titin, sudah dapat pasangan hidup? Sudah. Pasangan hidup sudah? Sudah. Oh belum. Kalau pasangan kartu sudah dapat belum? Sudah ya. Kalau sudah dapat pasangan kartunya, terus nanti silakan dipresentasikan. Sudah tahu pasangannya semua? Sudah. Saya coba bertanya. Yang mendapat kartu kedudukan hati siapa? Saya, Pak. Ya. Pasangannya siapa? Fani. Nah, coba dibacakan kartu kamu. Kedudukan Al-Hadis adalah Ya. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Oke, kedudukan hadis. Oke, sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Terus selanjutnya, yang mendapat fungsi hadis siapa? Oh, coba tolong dibacakan. Fungsi al-hadis adalah Nah, fungsi hadis yang mendapatkan fungsi dari hadis adalah siapa? Saya. Nah, tolong dibacakan. sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya.
sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya. Sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ya, itulah fungsi dari hati. Kita beri tepuk tangan. Oke, setelah kita mencari pasangan kartu sudah dapat, sudah dipresentasikan. Sekarang kita akan menempelkan kartu-kartu tersebut secara bergantian dan berurutan. Silakan maju satu-satu kita tempelkan. Kita tempelkan kartunya. Seperti apa? Silakan dicermati. Jadi sama dengan mencari pasangan kartu ini. Mencari pasangan hidup juga jangan sampai salah. Oke, setelah kita tempelkan bersama, jadi setelah kartunya ditempelkan masih ingat atau tidak? Masih, alhamdulillah ya. Harus selalu kita ingat. Berarti kan kita menempelkan sudah sesuai urutan saya lihat. Di sini ada yang namanya sifat-sifat Al-Quran. Ada benar, ada dinamis, ada mutlak. Dinamis itu berlaku di mana saja dan kepada siapa saja. Benar, kebenarannya dibuktikan dengan fakta-fakta sesuai dengan kandungan Al-Quran. Di dalam isi kandungan Al-Quran, di dalam Al-Quran juga menceritakan tentang kisah-kisah Islam, cerita Islam. Terus di situ ada mutlak, tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Di dalam kandungan Al-Quran, selain di dalamnya adalah mengesahkan atau tauhid, mengesahkan Allah, di situ juga ada perintah. Kita sebagai umat Islam telah diperintahkan oleh Allah. Ada yang bisa memberikan contoh perintah Allah kepada kita manusia, umat Islam khususnya? Puasa. Oke, puasa. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Gimana bunyinya? Bisa bareng. Oke, kita mulai dengan a'udzubillah. Tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ternyata kita sudah hafal semua. Di situ merupakan perintah Allah kepada umat Islam untuk melakukan puasa. Selain itu banyak sekali perintah-perintah Allah yang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi karena itu sudah menjadi rutinitas kehidupan kita belum memahami bahwasanya perintah itu terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad untuk solusi kehidupan umat-umat selanjutnya. Sebagaimana kita lihat fungsinya adalah sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang bisa memberikan contohnya? Sholat. Ya, sholat. Memang sholat sudah dijelaskan, diperintahkan di dalam Al-Quran. Perintah sholat disampaikan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya, itu secara diperintahkan secara langsung. Satu-satunya perintah yang diperintahkan secara langsung yaitu adalah sholat. Yang lain diperintahkan melalui perantara malaikat Jibril. Salah satunya adalah ditetapkan dengan perbuatan ucapan Nabi Muhammad, sholat. Di dalam Al-Quran diperintahkan sholat, tapi di situ belum dijelaskan tata cara dan bacaannya. Seperti salah satu hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ada yang tahu artinya? Saya, Pak. Ya, nah saya apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku ketika sholat. Ya, bagus sekali. Di situ dijelaskan di dalam hadis, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Yang mengucapkan, yang melakukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad adalah mujtahid. Syarat-syarat orang menjadi mujtahid adalah: satu, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah Islam. Terus yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum. Terus yang keempat, memiliki keluhuran atau akhlak mulia. Sebelum kita bahas, coba kita amati gambar yang sudah saya tampilkan. Silakan amati, cermati. Menurut kalian baru ngapain itu bapak-bapak? Ya, meneropong masa depan. Meneropong masa depan. Oke, apa lagi? Apa? Meneropong jodoh. Meneropong jodoh. Boleh. Apa mana? Meneropong hilang. Melihat keagungan alam. Melihat keagungan alam. Bagus. Apa lagi? Hilal. Meneropong Hilal. hilal, ya. Bagus. Meneropong hilal. Oke, yang paling tepat adalah meneropong hilal. Meneropong hilal itu apa? Bulan. Meneropong bulan. Oke, melihat bulan. Kemarin kita sudah melakukan menyembelih hewan kurban. Dalam menentukan tanggal 10 Dzulhijjah, tapi sebelumnya kita tentukan tanggal 1 Dzulhijjahnya dulu. Nah, untuk menentukan tanggal 1 Dzulhijjah yaitu dilakukan melihat atau meneropong hilal. Hilal itu sudah tampak bulan atau belum. Ini salah satu
contoh ijtihad yang dilakukan di Indonesia, yaitu menentukan tanggal 1 Zulhijjah, atau yang kemarin adalah 1 Ramadan, dan 1 Syawal dan 1 Zulhijjah, untuk menentukan tanggal 10 Zulhijjah sebagaimana yang kita rayakan dengan Idul Adha atau menyembelih hewan kurban. Itulah tadi sumber hukum Islam yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah kita pelajari dengan metode indeks Karmat dan sudah kita bahas bersama-sama. Gimana? Bisa dipahami semua? Bisa. Alhamdulillah. Berarti ketika kita bisa memahami, tugas kita satu lagi. Apa berarti? Menerapkan sumber hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya tadi apa? Tujuan hidup kita apa? Menjadi apa? Terarah. Tadi yang mempunyai tujuan hidup bahagia dunia dan akhirat. Oke, setelah kita pelajari, kita masuk kepada evaluasi. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ sudah saya post soal-soal evaluasi tentang sumber hukum Islam. Silakan kalian buka dan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit saja. Monggo silakan dibuka. Boleh dikerjakan menggunakan HP atau komputernya yang ada di depan kalian. Silakan mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Kalau sudah semua, jangan sampai lupa diklik submit atau kirim, biar nanti saya bisa merekap di dalam classroom kita. Ya, jangan lupa untuk mensubmit atau kirim jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Sudah disubmit atau kirim semua? Sudah ya. Nanti akan saya periksa dan Bapak akan sampaikan kepada grup kelas kita nilainya berapa. Oke, setelah kita mengerjakan evaluasi tadi, kita akan melakukan sedikit refleksi. Bagaimana dengan mempelajari sumber hukum Islam dengan metode indeks Karmat? Mudah dipahami? Mudah. Terima kasih. Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Terima kasih. Setelah itu kita akan melihat hikmah dari kita mempelajari sumber hukum Islam dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadikan diri sebagai orang yang taat dan penuh ketulusan. Terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Terus, selamat dari azab dan laknat Allah karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga ini seperti tujuan hidup tujuan hidup kalian tadi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu setelah kita mempelajari, semoga kita bisa mencapai memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Tentunya apa? Jangan sampai lupa untuk
menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang namanya sumber hukum Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita mempelajari tadi semua sumber hukum Islam tadi, saya berpesan kepada kalian, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa mari kita menerapkan sumber hukum Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa beramar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, setelah kita pelajari, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan baca doa bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, setelah kita tutup dengan doa, saya akhiri dan sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.